حتى أتاه من ربه اليقين صلوات ربنا والسلام عليه وعلى آله وأزواجه الطاهرين الطيبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات بفضله تحصل الغاية عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلمته سبحانك يا ربنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. ربي اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال الله عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan, kenikmatan sehingga kita mampu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala di subuh berbahagia. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada para sahabat-sahabat, dan kepada seluruh kaum muslimin yang masih berpegang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga yaumul qiyamah. Jemaah salat subuh insyaallah dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk ke materi kita, saya ingin menyampaikan satu hal. Materi kita masih menyangkut tentang kisah Nabi Adam alaihissalam. InsyaAllah pada pertemuan ini kita selesaikan kisah Nabi Adam alaihissalam. Sebelum kita masuk ke materi kita, saya ingin menyampaikan barang 15 menit atau 10 menit. Ya. Untuk apa? Untuk menyembuhkan kegelisahan hati kita. Selama ini kita gelisah karena hari ini kita berada dalam satu keadaan yang membuat hati kita gelisah. Kekalahan demi kekalahan oleh Adam dan umat ini, pembunuhan demi pembunuhan dialami oleh umat ini, penggusuran demi penggusuran dialami oleh umat ini. Saya akan menyampaikan satu hal. Semoga setelah itu kita kembali bersemangat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada-Nya. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dalam Quran surah As-Saffat ayat 171, 172 dan 173. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa laqad sabaqat kalimatuna li'ibadina mursalin. Dan sungguh kata Allah Subhanahu wa taala telah tetap janji kami kepada hamba-hamba kami yang menjadi rasul. Innahu lahumul mansurun, yang sesungguhnya mereka itulah yang pasti mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa inna jundana lahumul ghalibun, dan sungguhnya tentara kami kata Allah Subhanahu wa taala itulah yang pasti kami menangkan. 3 ayat ini sungguh luar biasa jemaah dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah menjadi kepastianmu kata Allah Subhanahu wa taala, bagian dari kuasaanmu dan sunnatullah kata Allah Subhanahu wa taala, yang namanya rasul dan seluruh pasukannya atau seluruh pengikut yang berjuang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, memperjuangkan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, pasti mendapatkan 2 hal kata Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Al-mansurun lahumul ghalibun. Kata Allah, al-mansurun lahumul ghalibun, pasti kutolong kata Allah Subhanahu wa taala, dan pasti aku menangkan mereka. Ini orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala pasti mendapatkan 2 hal. Al-ghalibun, al-mansurun,
mendapatkan pertolongan Allah dan Allah pasti menolongnya. Jamaah sekalian, insyaallah dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Al-mansurun. Al-mansurun adalah nabi dan rasul, dan yang kedua jundana. Siapa jundana dalam ayat ini? Tentaraku, atau siapa ya dia pengikut nabi dan rasul. Dari ayat ini jemaah dari Allah Subhanahu wa taala kita ambil satu ibrah, termasuk sunnatullah yang harus tegak dalam kehidupan kita. Yang namanya kaum muslimin pastilah mansurun ghalibun. Yang namanya kaum muslimin pasti menang dan pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini poin pertama. Seolah-olah sekarang ini kehancuran dialami oleh umat. Makanya gelisah hati kita. Muncul pertanyaan, Ustaz, tapi yang terjadi kok kalah kita? Kok kelihatannya tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa jawabannya? Apa jawabannya? Ada yang bertanya, Ustaz, kok kelihatannya kita tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala? Sabar dengan Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan dijalani agar sampai kepada al-mansurun dan al-ghalibun. Kehidupan harus bersama agar kita bisa sampai kepada al-mansurun dan al-ghalibun. Al-mansurun siapa? Nabi dan Rasul yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jundana, tentaraku, pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pengikut Nabi dan Rasul. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, saya akan tunjukkan satu ayat ini untuk menjawab gelisah hati kita. Di mana-mana kalah kita, seolah-olah dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Al-yawma apa? Al-yawma ya'isa alladziina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni. Pada hari ini orang-orang kafir telah berputus asa mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, akan tetapi takutlah kepadamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian jangan takut kepada orang kafir. Betapa kuatnya mereka, betapa kuatnya mereka, dunia mereka kuasai. Kewajibanmu hanya satu, kata Allah Subhanahu wa taala, ialah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah, insyaallah bila Allah Subhanahu wa taala, saya akan sampaikan satu ayat lagi yang tentang kegelisahan hati kita yang selama ini seolah-olah kita merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menolong kita. Jemaah bila Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Quran surat An-Nur ayat ke-63 dengan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menolong hamba Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pengikut Nabi dan Rasul, dan Nabi dan Rasul yang otomatis ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran surah An-Nur ayat ke-63. Kata Allah Subhanahu wa taala, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dukum ba'dha qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwada falyahdharil ladhina yukhallifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum 'adzabun alim. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu yang lain. Beda panggilan Rasul dengan
panggilan kita. Makanya kalimatnya apa? La taj'alu du'a Rasul bainakum ka du'a ba'dukum ba'dha. Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Maka hendaklah orang yang menyelisihi Rasul, yang menyelisihi perintah Rasul, menyalahi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, takut akan ditimpa fitnah dan kelak akan mendapatkan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah sepantasnya orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kenapa? Dia akan mendapatkan fitnah dan dia akan mendapatkan fitnah dalam kehidupannya dan akan mendapatkan azab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar nyalahi perintah siapa? Nyalahi perintah siapa? Perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar otomatis dia menyalahi apa? Perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya pada siapa yang menyelisihi perintah Rasul, maka dia mendapatkan dua musibah dalam kehidupan dia. Di saat dia hidup, dia akan mendapatkan fitnah di dunia, dan yaumul kiamat dan timpa azab yang sangat luar biasa. Maka jangan mereka Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita ini janji-janjinya Allah atau janji-janjinya Rasul, janjinya Allah sama dengan janjinya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap janji Allah pasti benar. Jangan sampai kita menyelisihi perkataan Allah dan perkataan Rasul. Tetap kita optimis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong kita kapanpun, dimanapun. Kita senantiasa menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita merasa seolah-olah kita tidak ditolong Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan yang sangat luar biasa. Tidak boleh. Seolah-olah kita tidak ditolong, seolah-olah agama Islam ini tidak ditolong Allah Subhanahu wa taala. Pada kalimatnya al-yawma ya'isa alladziina kafaru min dinikum. Orang-orang kafir telah berputus asa untuk mengalahkan agama kalian. Jemaah sekalian, insyaallah dengan Allah Subhanahu wa taala, itu hanya mukadimah pembahasan kita agar hati kita tidak gelisah selama ini, seolah-olah kita tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan berapa ayat yang saya sampaikan, mudah-mudahan gelisah hati kita selama ini bisa menjadi obat untuk menenangkan hati kita. Jemaah insyaallah bila Allah Subhanahu wa taala, sudah 2 kali pertemuan saya tidak bisa hadir kajian. Yang pertama saya safar, dan yang kedua karena kondisi saya kurang sehat karena flu dan demam dan flu kedua itu. Jadinya alhamdulillah pada kesempatan subuh berbahagia ini kita kembali berjumpa di majelis ilmu yang paling mulia. Kita mengharapkan kita berjumpa tidak di dunia, dan kita juga berjumpa di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemarin kita sudah sampai pembahasan tentang kita telah mengetahui bahwasanya Nabi Adam alaihissalam diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan dengan ilmu. Kemudian setelah kita mengetahuinya, saya sudah bahas kemarin sedikit pembahasan. Setelah itu kemudian Allah Subhanahu wa taala memasukkan Nabi Adam dan istrinya Hawa ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat ke-35. Saya bacakan
kita ulang sedikit lagi, kita flashback sedikit ya. Yang kemarin kita pelajari ya. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haythu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Hai Adam, kata Allah Subhanahu wa taala, tempatilah oleh kamu dan istri kamu surga ini. Dan makanlah makanan yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Jemaah mulia Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini sungguh jelas. Allah melarang Nabi Adam dan istrinya Hawa untuk mendekati pohon ini. Namun sifat manusia yang halal banyak, nyari yang haram. Yang halal banyak, namun dia nyari yang haram. Padahal sejak kita kasih tahu makan riba adalah haram. Kemudian kata dia, kata siapa haram? Kita sudah tahu, sudah kita kasih tahu riba itu haram. Kata dia, kata siapa haram? Terus siapa yang mau meminjamkan saya uang? Kalau bukan bank, siapa yang mau meminjamkan saya uang? Kalau bukan bank. Kalau kita pakai logika cuma dari Allah Subhanahu wa taala, dulu enggak ada bank. Ya, dulu enggak ada bank. Kakek-kakek kita, nenek-nenek kita, semuanya bisa hidup. Mereka punya perkebunan, mereka punya ladang sawah, mereka nggak minjam-minjam ke siapa-siapa. Berapa hasilnya? Berapa hasil panennya? Sekarang ada alasan, kalau kita tak minjam ke bank, kita tak makan. Subhanallah, ada kalimat seperti ini. Kalau kita tak minjam ke bank, kita tak makan. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjamin rezeki kita pada jemaah mulia Allah Subhanahu wa taala. Innallaha huwar razzaq. Dia Allah Subhanahu wa taala Maha memberi rezeki kepada hamba-hamba. Nabi Adam alaihissalam sama Allah dimasukkan dalam surga. Kita lanjutkan kisahnya. Haitsu syi'tuma, silahkan makan semau kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Silahkan kalian nikmati semua makanan yang ada di surga. Kemudian satu dari Allah Subhanahu wa taala, jangan dekati pohon ini. Satu dari Allah, jangan dekati pohon ini. Sedangkan iblis sudah mengetahuinya. Di saat Nabi Allah Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iblis memutari Nabi Adam alaihissalam, melihat depan, kanan, kiri, samping, belakang. Terus iblis mengatakan, ini dhaif. Iblis sudah mengetahui ini dhaif, lemah. Dan kita telah mengetahuinya. Iblis apa? Telah diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Ya. Tetapi datang ayat yang mengatakan Quran surah Al-A'raf ayat 20. Dan apa? Fawaswasa lahum asy-syaitan. Ya. Sama syaitan dibikin apa? Dibikin dibisiki sama syaitan. Ya, syaitan membisikkan godaan kepada Adam dan Hawa. Sekarang muncul pertanyaan,
Bagaimana was-wasnya syaitan? Kan syaitan sudah diusir dari Allah Subhanahu wa taala dari surga. Bagaimana dia bisa membisikkan Nabi Adam dan Hawa? Sedangkan syaitan ini, sedangkan iblis ini telah diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Bagaimana mereka bisa membisikkan Nabi Adam dan Hawa? Jemaah, sungguh insyaallah ya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan bagaimana syaitan itu menggoda Nabi Adam alaihissalam. Allah tidak menjelaskan. Allah tidak pernah menjelaskan. Tetapi kita harus mengimani bahwasanya Nabi Adam alaihissalam dibisikin oleh syaitan, digoda oleh syaitan. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. Quran surat Al-A'raf ayat 20. Jadi Nabi Adam alaihissalam, para jemaah sekalian, pada saat masuk ke surga dikatakan oleh beberapa mufassir, pada saat Nabi Adam alaihissalam masuk dalam surga, ya, beliau berpakaian dari cahaya, berpakaian seperti pakaian cahaya. Jadi syaitan tidak bisa melihat auratnya Adam dan Hawa, tidak bisa melihat. Seolah-olah Nabi Adam alaihissalam memakai bajunya terbuat dari cahaya. Salah satu mufassir mengatakan demikian. Fawaswasa lahum syaitan, dibisikkan Nabi Adam alaihissalam supaya apa? Syaitan bisa melihat aurat mereka berdua. Kemudian apa yang terjadi? Kemudian syaitan berkata, lanjutan ayat ke 21 Quran surah Al-A'raf. وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. Kata syaitan kepada Nabi Adam alaihissalam, wahai Adam, Allah itu melarang kamu makan ini bukan karena apa-apa, bukan karena apa namanya ada sesuatu kata syaitan, tetapi Allah Subhanahu wa taala itu enggak mau kalau kamu makan buah ini, ya, kamu nanti menjadi malaikat, atau kalau kamu makan buah ini, kamu nanti akan kekal di surga selama-lamanya. Ini ya, janjinya syaitan ya, kepada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Nabi Adam alaihissalam tetap Nabi Adam alaihissalam tidak percaya Nabi Adam alaihissalam. Kata syaitan, apa-apa makan saja. Allah melarang kamu makan ini bukan karena sesuatu, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melarang kamu makan buah ini karena Allah Subhanahu wa taala tidak mau nanti kamu menjadi malaikat atau kamu akan kekal dalam surga. Itu kata syaitan. Sampai apa? Syaitan bersumpah di ayat selanjutnya. Nabi Adam alaihissalam tetap tidak percaya, tak mau dia makan buah itu. Sampai syaitan ini bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Apa dalam ayatnya? Wa qasamahuma inni lakuma laminal nasihin. Quran surah Al-A'raf ayat ke 23. Tadi berapa? Ayat ke 21. Ya. Jutaan ayatnya wa qasamahuma inni lakuma laminal nasihin. Sesungguhnya aku, kata syaitan, termasuk pemberi nasihat kepada kalian berdua. Luar biasa. Bersumpah. Ya, coba kita lihat. Ya, syaitan bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia termasuk apa? Pemberi nasihat kepada
Adam dan Hawa. Coba kita lihat berapa banyak sekarang kaum muslimin bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala tetapi dia berbohong. Coba lihat. Betapa banyak kaum muslimin sekarang bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala tetapi dia berbohong. Sumpah dengan Al-Qur'an tetapi bohong. Hanya formalitas saja. Ya, tapi bohong. Al-Qur'an ditaruh di atas kepalanya. Saya bersumpah demi Allah, tetapi saya bohong. Bohong semua. Yang taruh Al-Qur'an di atas kepalanya. Saya bersumpah demi Allah, tetapi isinya bohong. Ada juga dia bersumpah. Sumpah sampai berani bayar berapa? Kalau bayarannya tebal, dia berani bersumpah. Setinggi sebesar mana sih sumpah? Kalau misalnya bayarannya tebal, dia berani bersumpah. Syaitan itu bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan Nabi Adam alaihi salam. Sampai para ulama bertanya, kenapa bisa Nabi Adam alaihissalam percaya dengan syaitan? Sampai para ulama bertanya-tanya, kenapa sih Nabi Adam kok bisa percaya dengan syaitan? Kok bisa taat sama syaitan? Kenapa? Dijelaskan oleh para ulama, Nabi Adam alaihissalam percaya kepada syaitan. Nabi Adam alaihissalam tidak pernah berpikir, terpikir dalam pikirannya ada seseorang makhluk Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama Allah lalu dia berbohong. Nabi Adam tidak pernah berpikir dalam pikirannya bahwasanya ada seseorang makhluk Allah yang Allah ciptakan, kemudian makhluk Allah ini bersumpah atas nama Allah, kemudian dia berbohong. Nabi Allah Adam alaihissalam tidak pernah terbayangkan dalam pikirannya. Yang dia tahu setiap hamba Allah, setiap makhluk yang Allah ciptakan, pasti dia tidak berani bersumpah atas nama Allah, kemudian dia bohong. Makanya Nabi Adam alaihissalam percaya kepada syaitan karena syaitan bersumpah atas nama Allah untuk menyesatkan Nabi Adam alaihissalam. Jemaah salat subuh insyaallah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutan ayatnya, fadallahuma bighurur, ya. Maka syaitan membujuk keduanya untuk apa? Untuk memakan buah, ya, dengan tipu daya syaitan. Kemudian lanjutan ayatnya, falamma dhaqa asy-syajarah badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani 'alayhima min waraqil jannah. Tak kala keduanya, yaitu Nabi Allah Adam alaihissalam dan Hawa telah memakan buah itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya apa? Menutupinya dengan daun-daun surga. Saya buka deh, tutup dulu. Kisah Nabi Adam saya bikin, dibuat kartun. Ada video kartun itu. Nabi Adam mengambil apa? Daun pisang untuk menutupinya. Dapat di mana daunnya? Siapa yang menjelaskan? Ada daun pisang juga ada. Itu kisah Nabi Adam buat kartun. Nabi Adam mengambil daun pisang, tutup badannya. Dapat dari mana daun pisang itu juga? Dapat dari mana daunnya? Sehingga muncul pertanyaan bagi kita, bisa? Padahal tidak ada satupun dalil yang menyatakan seperti itu.
Ada juga saya pernah lihat kisah-kisah, bahkan orang-orang tua dahulu mengatakan, pada saat Nabi Allah Adam alaihissalam memakan buah, kemudian diselip dari daun. Ya. Itu kisahnya tidak ada dalil satupun yang mengatakan seperti itu. Kemudian sedangkan Hawa istrinya di saat dia memakan buah itu, ya, kemudian yang terjadi apa? Maaf, jadi baik darah. Itu kisah Allah Ta'ala. Ada dalil. Di saat saya cari-cari kisah yang seperti ini yang menyebar kepada masyarakat, bahwasanya Nabi Allah Adam alaihissalam memakan buah itu tidak sampai ke sini, ya, kesedap sampai dapur. Allah Ta'ala, tidak ada dalil yang mengatakan seperti itu. Kemudian jemaah dari Allah Subhanahu wa taala, setelah Nabi Adam alaihissalam memakan buah dari dilarang Allah Subhanahu wa taala, kemudian tampaklah dari keduanya aurat-auratnya dan mulailah keduanya menutupi dengan daun-daun surga. Lalu dipanggil Allah Subhanahu wa taala, wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma asy-syajarah. Wahai kalian berdua, kata Allah Subhanahu wa taala, bukankah aku telah melarang kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, dari memakan buah ini atau memakan buah dari pohon ini. Wa aqul lakum asy-syaitan inna lakum wa aqul lakum asy-syaitan lakum aduwwun mubin. Bukankah aku juga sudah memperingatkan kalian, sudah memberitahu kepada kalian, syaitan itu musuh bagi kalian. Kemudian apa yang terjadi? Langsung Nabi Allah Adam alaihissalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat selanjutnya. Dan jemaah mulia Allah Subhanahu wa taala, ini contoh mukmin yang sejati. Ini contoh seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbuat salah, akui kesalahannya. Bisa kita berbuat salah, akui kesalahannya, segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita coba, kita ingat orang, jangan lakukan seperti itu. Jangan lakukan seperti itu bentuk maksiat. Apa jawabannya? Apa urusan kamu larang saya? Di saat saya masuk ke neraka, tanggung jawab saya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seharusnya di saat kita tegur, ini masalah, kamu melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, seharusnya yang keluar dari mulutnya, alhamdulillah, terima kasih wahai saudara, engkau telah memperingatkan aku tentang dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat, mukmin sejati di saat melakukan kesalahan, dia akui kesalahannya dan segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam alaihissalam langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata-kata orang tapi, tidak ada kata-kata tapi. Seharusnya kan Nabi Adam boleh, ya Allah, tapi saya sudah dibisikkan sama syaitan. Tidak ada tapi-tapian di situ. Langsung Nabi Allah Adam alaihissalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kalimatnya dalam Quran? Qala rabbana zalamna anfusana. Ya Tuhan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Adam alaihissalam, ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, menzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, dan jika Engkau tidak memaafkan kami ya Allah, tidak merahmati kami ya Allah, tidak menyayangi kami ya Allah, wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Ini doa Nabi Allah Adam alaihissalam dan ibunda kita Hawa. Jemaah salat subuh insyaallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung Nabi Allah Adam dan istrinya Hawa
bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah seharusnya seorang mukmin, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus mengikuti bapaknya, yaitu Nabiullah Adam alaihi salam. Di saat dia melakukan kesalahan, akui kesalahannya dan segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi Adam alaihi salam meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, lanjutkan kalimatnya, qala hadiru ba'dukum li ba'din adu. Turunlah kamu, kalian berdua, maksudnya Nabi itu Nabi Adam dan Hawa, turunlah kamu, ba'dukum li ba'din adu, sebagian di antara kalian bermusuhan, sebagian di antara kalian bermusuhan dengan sebagian yang lain, ya. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi, dan bagi kalian di dunia ini sebagai tempat tinggal, dan jadikanlah bagi kalian di dunia ini sebagai tempat tinggal, wa mata'un ilahi, dan tempat mencari kesenangan sampai waktu yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah salat subuh insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah Nabi Allah Adam alaihi salam melakukan kesalahan. Saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Allah Adam alaihi salam untuk tidak memakan buah ini, kemudian Nabi Allah Adam memakan buahnya. Akibatnya Nabi Allah Adam terlihat nampak auratnya, kemudian mereka memenuhinya dengan daun-daun surga. Kemudian Nabi Allah Adam alaihissalam segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa ini Nabi Allah Adam alaihissalam bertahun-tahun Nabi Allah Adam memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bertahun-tahun Nabi Allah Adam alaihissalam bermusuhan dengan istrinya, jauh-jauhan dengan istrinya, bertahun-tahun. Tetap Nabi Allah Adam alaihissalam senantiasa beristighfar kepada Allah, meminta tolong kepada Allah, meminta ampun kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memaafkan Nabi Allah Adam alaihissalam. Jemaah salat subuh insyaallah dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah kisah Nabi Allah Adam alaihissalam dari awal penciptaannya sampai Nabi Allah Adam alaihissalam melakukan kesalahan. Ya. Yang pertama Nabi Allah Adam alaihissalam diciptakan, kemudian Nabi Allah Adam diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Allah Adam dimasukkan ke dalam surga, kemudian Nabi Adam alaihissalam melakukan kesalahan. Kemudian Nabi Allah Adam alaihissalam Allah keluarkan dari surga. Makanya dari kisah ini yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah mendefinisikan ya, 3 pelajaran penting yang harus kita ambil dari kisah Nabi Adam alaihissalam, yang pembahasannya dan sudah saya ringkas. Apa pembahasannya itu? Ya, kita tidak harus menjauhi 3 sifat. Yang pertama al-kibr, sombong. Ya. Sombong ini terjadi kepada iblis, sombong. Ya. Kemudian al-hasad, hasad. Ya. Iblis ini hasad kepada Nabi Adam alaihissalam. Seharusnya Nabi Adam alaihissalam sujud kepada iblis, karena iblis hasad. Kemudian yang ketiga harus kita hindari, yaitu apa? Al-hais, kemudian ambisi. Ya, seperti Nabi Adam alaihissalam, ambisi ini memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kisah Nabi Adam alaihissalam bisa menjadi ibrah, pelajaran terbesar bagi kita, agar kita terus
hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kita jauhi, dan hal-hal yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala kita lakukan dengan semampu kita, agar kita melaksanakan perintah Allah di penghujung umur kita dan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Baik jemaah, selalu insyaallah Allah Subhanahu wa taala sekian dapat sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Pertanyaan mereka? Ustaz, sesuai janji Allah yang dimenangkan kaum muslimin apa kaum ini? Soalnya yang Ustaz sebut mulai tadi muslimin. Sehingga saya yang dimenangkan oleh Allah itu mukminin. Sudah. Kita terbiasa pertanyaan yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kalau muslim itu muslim, semua orang dikatakan muslim, ada yang muslim. Sedangkan mukmin mereka itu apa? Melaksanakan sholat sesuai dengan hukum-hukum. Sedangkan kalau misalnya muslim, semua kita muslim, orang-orang bermaksiat kepada Allah, kehidupannya penuh dengan kemaksiatan, kadang-kadang muslim. Namun muslim tapi mukmin beda dengan muslim. Kalau mukmin dia beriman kepada Allah, dia melaksanakan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dia menjadikan setiap rentetan dalam kehidupan, cara dia bergaul, cara dia bermuamalah dengan saudara-saudaranya harus berdasarkan perintah Allah dan perintah Rasul. Itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang makanya saya katakan tadi, dua hal yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-mursalun itu adalah siapa al-mursalun? Nabi dan Rasul itu mursalun. Ini kayak kita nggak tawar menawar sudah selesai di bawah kita. Ini pasti ditolong Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, jundana. Ya. Nabi dan Rasul. Tahu tak? Pengikut Nabi dan Rasul. Sehingga kalimat dalam Al-Quran disebut dengan jundana. Jundana itu tentara-tentara Allah. Tentara-tentara Allah, mereka yang berkhidmat kepada Nabi dan Rasul. Siapa tentara-tentara Allah? Orang yang berjuang di jalan dakwah, orang yang berjuang memperjuangkan darahnya untuk dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada kalimat apa? Muslim. Muslim ini hazrin lagi. Ada muslim sekarang ini musliman. Muslim. Di saat musim Ramadan datang masjid. Itu pun 10 hari pertama datang ke masjid. Nah itu disebut dengan musliman. Ya. Saat pilpres ya, ada di masjid. Ya. Itu muslim, ada musimnya. Itu musiman. Ya. Ada musimnya seperti musim apa? Musim pohon buah durian, musim rambutan. Sedangkan orang muslim, orang mukmin, mereka tidak pernah musiman. Setiap saat, setiap hari dia taat kepada Allah, dan setiap detik dia taat
mukmin yang sejati. Sudah pernah saya bahas di kajian-kajian yang lalu, siapa sih mukmin yang sejati? Sudah pernah saya bahas kajian ya. Ada lagi kira-kira? Cukup, Pak? Cukup, Pak? Kita Tuhan majelis subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.